Hai Sobat Pencipta Catur, welcome back to Oral Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Yuk nonton terus sampai habis, dan jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan berita-berita terupdate dari dunia percaturan. Hanya Oral Chess lah yang terdepan dan terakurat, teman-teman. Teman-teman, kita akan kembali membahas kisah ya. Kisah dari Magnus Carlsen, tapi bukan kisah bagaimana dia menjadi juara di turnamen catur, tapi adalah kisah perjalanan dia ketika memutuskan untuk bermain poker, teman-teman. Teman-teman, buat yang belum tahu, ya baru-baru ini Magnus Carlsen terlihat berada bukan di papan catur, tetapi bermain poker di negaranya di Norwegia. Dia bermain melawan 1050 peserta di Norwegia di kejuaraan salah satu yang terbesar dan diikuti oleh 1050 peserta. Saat itu Magnus bahkan sempat berada di 3 besar, teman-teman. Nah, ini turnamen pokernya juga bukan turnamen kacangan ya, karena diikuti juga oleh para pemain poker profesional, teman-teman. Nah, apakah ini hanya mengisi waktu atau hanya just healing seperti anak Jaksel? Iya, seperti para milenial sekarang, jika waktunya bosan, jika sudah overwhelming, asik, maka mereka akan healing untuk menghilangkan jenuh mereka. Tapi tidak ya teman-teman, karena apa yang dilakukan Magnus Carlsen ketika bermain poker adalah untuk menandai kerjasamanya dengan salah satu sponsor di Norwegia, yaitu Unibet ya teman-teman. Yang salah satu programnya dari sponsor Magnus Carlsen saat ini adalah bermain poker. Nah, kalau teman-teman lihat ini di jaketnya ada tulisan U, melambangkan dari sponsor tersebut. Nah, bukan hanya Unibet ya, kita tahu bahwa Magnus yang lalu menandatangani kerjasama dengan salah satu perusahaan besar olahraga, yaitu Puma, teman-teman. Nah, perjalanan Magnus Carlsen sayangnya harus terhenti dalam kejuaraan poker. Mengapa demikian? Ya, Grandmaster Magnus Carlsen mengakhiri perjalanannya di kejuaraan poker Norwegia pada peringkat 25 dari 1050 peserta. Wow, luar biasa sih ya buat seorang pemain catur, dan bisa dikatakan finish 25 besar dari 1050 itu bukan hal mudah sih kalau bagi pandangan saya orang awam ya. Tapi mungkin Magnus ini ada bakatnya juga nih, atau ilmu caturnya sebagai juara dunia catur dia implementasikan ketika bermain poker. Nah, by the way, guys, ada yang bisa tebak gak? Magnus finish di peringkat 25, dia dapat pengalaman doang atau ada hadiahnya, guys? Ya, sobat pencinta catur, Magnus Carlsen finish di peringkat 25 mendapatkan 5.000 euro atau sekitar 78 juta rupiah. Nah, siapa sih yang mengalahkan Magnus Carlsen? Kenapa juara dunia catur ini tersingkir dari kejuaraan poker pertamanya? Nah, Magnus disingkirkan bukan main-main, lawannya adalah legenda poker dari Norwegia berusia 61 tahun, Tom Axel Bedel. Meski menang, Tom Axel tidak henti mengungkapkan kekagumannya pada juara dunia catur itu. Kira-kira seperti inilah ungkapan dari legenda poker Tom Axel Bedel. Boleh juga nih Magnus kayaknya main poker ya. Ya, teman-teman, yang akhirnya Magnus terhenti, dan kita nggak akan tahu kalau di masa depan Magnus sudah mulai bosan dengan dunia percaturan, dia akan bermain poker. Nah, kalau ngelihat dari stylenya sih boleh ya, kelihatan dia keren juga ketika bermain poker, teman-teman. Nah, siapa yang setuju nih? Ataukah teman-teman bisa memprediksikan? Dan komentar kalian deh, apa tentang terhentinya Magnus Carlsen ini? Nah, itulah kisah dari perjalanan Magnus Carlsen dalam bermain poker. Jadi terhenti dan peringkat 25, teman-teman. Kita akan tunggu berita terupdate dari Magnus Carlsen. Pokoknya teman-teman tungguin aja di RL Chess yang akan selalu mengupdate berita-berita terupdate dari dunia percaturan. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess, Catur Yes, Indonesia, jaya bosku.